Selamat datang di gazebo saya. Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayat Sadili. Kali ini kita akan berbincang dengan tamu saya, seorang tokoh muda, kritis, akademisi, kadang-kadang pengamat politik, kadang-kadang ya sekarang telah menjadi tokoh masyarakat yang semua orang kenal. Saya sapa Bung Nasih, tepatnya Muhammad Nasih, tepatnya Dr. Muhammad Nasih, MSI. Oke. Gimana kabar Bung Nasih? Alhamdulillah Mas NHS. Oke. Alhamdulillah. Kegiatan baik. sekarang apa? Kegiatan sekarang seperti biasa, mengajar, kemudian Masih di UI ya? masih mengajar di UMJ, di UI, UMJ. kemudian di Stebang, di mana itu? Ekonomi dan Perbankan Islam, Stebang di sekolah mana? tinggi ekonomi yang saya dirikan bersama dengan Pak AM Fatwa. Oh. Nah, kemudian masih tetap sama, Jakarta, Itu di Jakarta? Semarang. Semarang di Monash Institute. Monash Institute ini biasanya orang salah dikiranya cabangnya Australia. Tapi yang tahu kan Pak NHS kan. Iya. Monash Institute itu Muhammad Nasih Institute. Paham. Itu banyak. Jangan salah, karena bukan bermaksud apa-apa, karena di Jakarta ada Akbar Tanjung Institute, ada Amin Rais Center, ada Amin Fatwa Center. Ya boleh dong. Pak NHS Center juga boleh. Iya. Nah, sekarang ini ada NHS kan? Iya. Nah, saya juga bikin Monash Institute. Bukan main. Apa kegiatan itu Monash Institute itu? Monash Institute itu saya dirikan pada tahun 2011 bersama dengan beberapa teman muda. Oke. Dulu kayaknya Pak NHS pernah ke sana juga ya, awalnya ya. Kemudian alhamdulillah mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi awalnya mulai dari apa namanya, ya kayak keprihatinan gitu ya. Oke. Kesadaran bahwa diperlukan SDM canggih bahasa saya yang harus mengisi kekosongan. Jadi waktu itu saya di Jakarta melihat ada pengambil kebijakan ini yang kayaknya kok kurang pas ini. Nah, harus diisi oleh orang-orang yang kalau membuat kebijakan politik ini pas. Nah, menurut saya yang pas dalam konteks Indonesia ini, pengambil kebijakannya harus memiliki wawasan yang komprehensif, tidak hanya wawasan kebangsaan, tetapi juga wawasan wawasan keislaman, ya, wawasan keagamaan yang baik. Karena saya berbasis Islam, ya tadi itu wawasannya wawasan kebangsaan dan wawasan keislaman. Sorry, saya potong dulu. Kegiatan Monash Institute di Semarang itu apa? Apakah sekolah? Oke. Apa? Ya. Di Semarang, yang di Semarang kan ada dua ya, yang di Semarang, kemudian setelah Semarangnya ada di Rempang ya. Yang di Semarang ini sejak awal saya desain sebagai rumah perkaderan bagi aktivis mahasiswa. Jadi saya menyebutnya dengan rumah perkaderan, kemudian berkembang lagi menjadi rumah perkaderan dan tahfidz Al-Quran. Jadi rumah perkaderan, rumah tahfidz juga. Karena saya menginginkan tadi itu ada SDM canggih dengan 3 kualitas. Kualitasnya itu berilmu, berharta, berkuasa. Bombastis banget kan ya Pak NHS ya. Tapi ya memang cita-cita kan harus begitu kan. Ya, berilmu, berharta, berkuasa, cerdas, kaya, berkuasa gitu. Kenapa begitu? Saya diinspirasi oleh wali besar ya. Wali besar di kalangan NU ini dikenal sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mas NHS pasti akrab sekali nih. Ya, pasti. Ya, itu di tradisi Nahdliyin itu selalu dibaca di 1 bulan. Iya, betul itu. Itu manakibnya selalu dibaca. Manakib ya itu ya iyalah itu. Iya. Manakibnya dibaca banyak orang. Nah, ternyata ini banyak yang belum menggali gagasan-gagasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Ya mungkin baca manakibnya, cuma kayaknya kok belum membumi gitu. Ya, dan belum diamalkan.
Yang menarik di situ adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan begini, la yambagi lil faqiri ayyatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa an a'tahullahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, jadi seorang itu tidak bisa menjadi mursyid li irsyadin nas tadi. Maka ada istilah mursyid, ada istilah murid. Jadi murid itu sesungguhnya dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Murid itu berasal dari kata aroda yuridu, murid. Murid itu artinya orang yang menginginkan, berarti menginginkan ilmu. Nah, mursyid itu orang yang menunjukkan. Jadi kalau ada orang menginginkan petunjuk, menginginkan ilmu, harus ada mursyidnya gitu. Nah, yang jadi mursyid ini siapa? Kata Syekh Abdul Qadir, tidak layak jadi mursyid kalau tidak memiliki 3 kualifikasi. Yang pertama adalah ilmu ulama. Jadi harus punya ilmunya ulama gitu. Ulama besar nih ya. Kemudian yang kedua adalah hikmatal hukama. Jadi kebijaksanaan para pengambil keputusan. Hukama itu kalau saya pahami sebagai hakim itu kan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita artikan ke Yunani kuno, hikmah itu adalah filosofia, filsafat. Jadi kebijaksanaan para filosof. Jadi mau diartikan dalam konteks yudikatif juga nggak apa-apa, dalam konteks filsafat juga saya kira oke-oke saja. Kemudian yang ketiga itu adalah wasiyasatal muluk. Harus punya skill politik para penguasa. Ini yang berat nih. Jadi berilmu berarti. Berilmu, kemudian bijak, kemudian harus punya kemampuan berpolitik yang baik. Karena memang kalau tidak punya skill, wawasan politik yang baik, nanti gerakannya ini jadi nggak jelas gitu. Skill apa yang diperlukan menurut skill politik? Iya. Oh ya, tapi ini masih kurang kurang. Nanti dulu. Jadi ada lagi nih yang belum, karena yang di rumah perkadiran itu jadi kan cerdas, kaya, berkuasa, ya kan? Berilmu, berharta, berkuasa. Sementara Syekh Abdul Qadir ini tadi kan berilmu, bijak, dan berkuasa kan? Nah, yang hartanya ini dari mana? Nah, ini saya ambil dari ilmuwan Iran ini, Ali Syariati. Nah, ini pasti ini dikaji Pak NHS ini di mana-mana ini. Ali Syariati mengatakan bahwa revolusi tidak bisa terjadi, perubahan yang cepat itu tidak bisa terjadi kecuali ada 3 kekuatan. Satu. Yang pertama adalah Rawson Fikr, yang kedua adalah kaum Basari, dan yang ketiga adalah kaum Askari. Yang pertama berarti ilmuwan, tadi sudah Rawson Fikr, ilmuwan yang tercerahkan, berarti ilmuwan besar kan, ilmu ulama tadi itu. Kemudian yang kedua ini kaum Basari, bahasa Indonesianya pasar, yang tinggal di pasar pengusaha berarti. Jadi perlu pengusaha. Jadi kalau logika, ilmu tadi logika. Kalau ilmu dalam bahasa Yunaninya kan logos ya. Logos membentuk kata logika. Berarti ilmu itu ya logika. Logika harus didukung oleh logistik yang kuat. Karena logika tanpa logistik itu mantik harus didukung oleh logistik. Mantik harus didukung oleh logistik. Logika harus didukung oleh logistik yang kuat. Nah, disitulah yang saya gunakan, itulah ya yang kedua tadi itu, logistik tadi itu saya gunakan untuk mengisi yang kedua. Karena hikmah itu akan bisa dicapai kalau ilmunya kuat. Jadi orang kalau berilmu itu kemudian dia meresapi betul dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang bijak sesungguhnya. Ya banyak orang yang berilmu tapi nggak bijak itu ya ada. Banyak. Cuma kalau mau meresapi ya lebih mudah lah gitu. Maka saya ganti menjadi amwalul agniya yang kedua. Jadi biar AA semua itu ilmul ulama, amwalul agniya. Yang ketiga saya tambahin juga. Apa tuh? Siyasatul muluk wal mala. Al muluk itu artinya adalah raja-raja. Al mala itu artinya elit politik. Jadi siyasatul muluk wal mala itu adalah skill atau kemampuan berorganisasi, berpolitik, bernegara ala para raja dan elit politik. Nah, yang tadi kaum askarinya menurut saya di era demokrasi ini nggak begitu askari penting. Apa? Askar itu kan laskar. Askar. Ya, makanya tentara itu, tentara. Nah, kalau sekarang kan tentara kata Pak NHS kan harus masuk ke barak kan kalau di dalam sistem politik demokrasi. Enggak ya? Oke.
Ya, oke. Itu Monas Institute apa dong kegiatannya? Ya, kegiatannya karena tadi mengkader anak-anak muda. Lah ya, kegiatannya apa? Sehari-hari mereka itu apa? Sehari-hari mereka untuk membangun kapasitas keilmuan yang mumpuni. Oke. Nomor satu yang harus dilakukan adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Karena ini adalah Hafid. sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, Dari satu. sinilah mereka akan menjadi orang dengan kualitas. Jadi setiap hari ilmu mereka menghafal Al-Quran. betul, menghafal Al-Quran. Sama seperti yang lain juga, jus per jus begitu setiap Iya, hari. jadi sehari ada beberapa program ya. Ada yang mahasiswa, ada yang lulusan SMA, mereka belum kuliah tapi menghafal dulu, fokus dulu. Yang itu saya beri target Mm-mm. 2 halaman per hari. Ya, kalau 2 halaman per hari itu bisa 10 bulan selesai. Hmm. Tapi ini membutuhkan orang yang tubuhnya sehat, Iya. kecerdasannya di atas rata-rata, gitu. Iya. Daya ingatnya baik, karena Oke. kadang-kadang analisisnya bagus, Hmm. cuma kecerdasan, kalau saya menyebutnya ini belum ada di buku-buku, kecerdasan memorialnya kurang misalnya. Kapasitas untuk menyimpan, Untuk lalu menyimpan mengolahnya. hafalan itu. Ya, hafalan belum tadi. belum sampai mengolah, Hmm. tapi menyimpannya. Hmm. Memang ada orang-orang yang dikaruniai daya ingat Ya. yang beda gitu. Kapasitas memori. Iya, walaupun dia mungkin nggak cerdas juga secara intelektual. Jadi Hmm. saya termasuk orang yang menganggap bahwa orang yang hafal Al-Quran itu belum tentu kok analisisnya bagus gitu. Nah, tapi ini kemudian bisa dijadikan sebagai modal ya Iya. untuk melatih otak, Iya. melatih kapasitas untuk menganalisis tadi itu bisa. Nah, ada metodenya kemudian. Iya. Jadi kalau dulu saya meminta anak-anak menghafal Al-Quran itu nggak pakai metode, nggak pakai data. Pokoknya datang, bacaannya bagus, saya suruh menghafal. Ternyata banyak yang lama gitu. Saya agak heran tuh, kenapa kok menghafal kok lama sekali. Hmm. Nah, kemudian saya teliti, saya perhatikan, oh ada yang salah gitu. Apa rupanya? Rupanya banyak yang mau menghafalkan Al-Quran tetapi nggak ngerti bahasa Arab. Nah, ini Oh, jadi kendala. Ada masalah. Iya, misalnya gini, Hmm. Pak NHS ya. Hmm. Kita menghafalkan sesuatu yang kita ngerti artinya dengan yang nggak ngerti artinya kan beda kan? Beda. Saya boleh nggak minta siapa gitu untuk menirukan siapa misalnya itu ya, misalnya siang ini Nasih datang ke gazebo NHS misalnya gitu kan? Iya. Pak Dayat mau nggak menirukan itu? Terus. Terus. Nah, kemudian yang kedua sering saya gunakan itu. Kalau itu kan gampang lah. Siang ini Nasih datang ke gazebo NHS. Gitu. Oke. Gampang kan? Iya. Menghafalkannya. Iya. Tapi kalau saya kasih yang kedua, ibis, redibis, numquam, peribis, in armis. Sama-sama itu 6 kata. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ternyata yang pertama itu bisa langsung dihafalkan, bisa langsung ditirukan. Tetapi yang kedua itu saya butuh rata-rata 7 kali. Orang-orang yang saya uji tadi itu rata-rata butuh 7 kali pengulangan. Artinya apa? Menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya itu butuh effort 7 kali lipat. Nah, ini yang membuat saya, ternyata harus belajar bahasa Arab dulu. Nah, maka saya suruh belajar bahasa Arab dulu. Saya kasih kesempatan 1 bulan, 1 bulan setengah lah maksimal. Kalau dia bisa belajar bahasa Arab, ya dengan standar minimal, nah baru dia menghafal. Oke. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab, nanti Repot. pasti susah. Repot. Maka kalau nggak bisa bahasa Arab, saya suruh pulang aja. Gitu. Oh. Nah, itu mereka harus belajar ini. Nah, kemudian belajar seperti Pak NHS. Apa itu? Setelah menghafalkan Al-Quran, memahaminya, harus nulis. Dengan menulis itu logikanya juga terbangun kan? Iya, iya. Jadi subjek, predikat, objek itu terlatih dengan baik. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas tadi itu, ilmu ulama. Jadi dalam konteks ini ada 2 yang saya tekankan, yaitu fasih secara lisan dan tulisan. Oh. Fasih lisan dan tulisan. Kalian menemukan bahasa yang bagus juga ya diksinya. Iya. Fasih lisan dan tulisan. Fasih lisannya tadi itu ditopang oleh hafalan. Jadi kalau hafalannya sudah baik kan ngomongnya kan fasih ya kan. Jadi gampang. Tapi tadi itu tidak semua orang yang pintar ngomong bisa nulis. Bisa nulis. Atau sebaliknya. Iya. Tidak banyak orang yang bisa nulis kemudian ngomongnya juga bagus. Iya. Nah, kita butuh dua-duanya nih. Iya. Fasih lisan dan tulisan. Itu untuk yang pertama ya kan. Iya, oke. Nah, kemudian bagaimana caranya agar mereka ini tidak macet? Udah punya idealisme tinggi,
kemudian sudah lulus kuliah misalnya, tapi mau melakukan sesuatu ternyata nggak bisa. Karena ini kita mau menjelaskan dengan teori apa? Teori agama misalnya, dengan Al-Quran misalnya, jihad itu dengan jiwa dan harta kan. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan jiwa kalian dan harta kalian gitu. Jadi jihad itu nggak pakai bi ababikum gitu. Tidak pakai abab kalian, tapi ternyata harus pakai harta kalian gitu. Nah, kemudian kalau mau dijelaskan tentang teori apa? Pakai teori apa ini? Teori yang agak sekuler lah. Apa? Materialisme historis misalnya. Ternyata kata Karl Marx ternyata itu ditentukan oleh logistik juga, materi yang menentukan. Nah, maka ini saya penuhi dua-duanya. Biar orang yang tadi itu pakai kerangka berpikir sekuler itu paham. Oh iya, ternyata butuh materi ini. Materialisme historis itu yang menentukan ternyata adalah ekonomi ternyata. Nah, kalau tadi pakai perspektif Al-Quran, ya tadi itu wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, maka mereka harus bekerja, mereka harus memiliki usaha. Usahanya macam-macam ya. Di sana ada yang dagang, nah, ada yang pelihara ikan, ada yang pelihara kambing. Dulu ya pelihara kambing beberapa, tapi kemudian terfasilitasi sekarang di kampung ya. Jadi makin banyak, ada usaha makot dan lain-lain. Nah, kemudian latihan berorganisasinya ini saya integrasikan dengan aktivitas organisasi ekstra kampus. Ya, intra kampus juga boleh, ekstra kampus itu yang saya tekankan. Berapa peserta di situ ya? Setiap tahun juga? Setiap tahun rata-rata 25 orang yang masuk di Monash Institute. Ya, dulu pernah sih ada 50 orang juga. Tahun kedua, tahun ketiga itu banyak. Tapi kemudian setiap tahun saya perbaiki nggak bisa banyak-banyak juga gitu. Jadi yang daftar kira-kira ada 200-an gitu. Nah, kemudian saya seleksi. Kebanyakan di Ngalian ya? Ya, di Ngalian. Memang basisnya di Ngalian? Basisnya di Ngalian, karena di belakang rumah. Karena saya pulang balik dari Jakarta ke Semarang, istri saya di situ. Karena istri saya nggak boleh dulu saya ajak ke Jakarta. Dulu istri saya kan harus menunggu bapaknya. Bapaknya waktu itu ya agak punya masalah di liver. Nah, kemudian menunggui, saya yang ngalai bolak-balik. Jadi kalau pagi dilatih untuk membaca Al-Quran, bahasa Arab dulu? Kalau melatih membaca sudah enggak ya. Jadi sudah latihan mengartikan kalau yang baru datang. Latihan mengartikan, kemudian kalau yang sudah mulai menghafal itu sambil mempelajari tafsirnya. Untuk memudahkan mengimajinasikan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Itu istilah teori Bloom itu menyantolkan. Ya, menyantolkan. Teori apa tadi? Teori Bloom. Seluruh persoalan. Betul. Supaya gampang gitu ya. Jadi harus ada cantolannya untuk membuat jembatan keledai. Kalau saya semacam jembatan keledai. Bloom itu. Nah, memang lalu mereka adalah lulusan SMA. Juga mahasiswa. Iya, lulusan SMA dan kalau mau langsung kuliah boleh. Jadi saya ambil awalnya ya, awalnya dulu saya ambil dari keluarga yang menengah ke bawah. Tapi tidak berpunya ya? Ya, menengah ke bawah. Jadi gambaran saya kalau menengah ke bawah kan programnya beasiswa nih. Jadi anak-anak ini saya kasih beasiswa untuk bayar SPP, SPP di UIN dulu awal-awalnya. Tapi sekarang sudah ada yang di Undip, ada UIN Wali Songo ya? Ya, ada yang di UNES, ada yang Unisula, ada Dianus Wantoro, tapi udah nggak ada sekarang. Tapi pernah ada Dianus Wantoro. Nah, ini program beasiswa. Kenapa beasiswa? Beasiswa SPP tadi itu kemudian bertempat di Monash Institute ini gratis. Kenapa? Karena saya ingin mengelola ini secara total. Jadi mengikuti kemauan saya gitu, sesuai dengan gagasan-gagasan saya gitu. Nah, kalau mengikuti gagasan saya kan ya saya harus nanting mereka ini, bahasa Pak NHS. Gimana, mau di sini atau tidak gitu. Kalau mau di sini harus begini. Misalnya harus menghafalkan Al-Quran, harus mau berwirausaha, harus bangun jam 3 pagi misalnya. Habis subuh sudah mulai ngaji sampai jam 6, jam setengah 7 pagi. Malam nggak bisa, yang lain tidur kemudian enak-enakan nggak bisa. Yang lain mahasiswa pada saat ya hari-hari biasa mereka pulang kampus kos itu mereka nggak bisa
Mereka harus Itu menjadi program aktivis. itu mendaftar dulu orang, dibiayai atau Ya. dibayar sendiri? Maksudnya gimana? Artinya begitu orang ingin jadi peserta Heeh. masuk gitu ya, Heeh. lalu yang membiayai keseharian Oh, kalau membiayai sehari-hari, mereka membiayai hidupnya sendiri, misalnya makan, sabun, itu mereka sendiri. Kan di rumah juga mereka serendah apapun tingkat ekonomi mereka kan makan tetap makan sendiri, sabun tetap beli sendiri kan. Nah, tapi kan kalau urusan SPP kuliah, kemudian biaya yang paling mahal itu kan sebenarnya kan biaya kos tempat tinggal itu ya. ya. Nah, ini yang kita fasilitasi, yang kami fasilitasi. Sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya Terus rumah. itu operasionalisasi pengelolaan Bung Nasir sendiri dari mana dong? Ya, saya ini petani, makanya tadi kalau ketika ditanya lagi ngapain, wah tadi lagi di kampung pelihara domba, dan saya punya sumber penghasilan awal yang saya gunakan untuk membangun program beasiswa ini adalah pertanian. Saya punya tebu yang nggak banyak, cuma 5 hektar, alhamdulillah. Itu tanah warisan bapak saya. Saya tanamin tebu, ya dulu itu menghasilkan kira-kira 100 juta lah per tahun itu. Dan itu yang digunakan untuk Ya, awalnya membiayai operasional itu. Ya. Monas Institute tadi. Betul. Awalnya itu, kemudian kok hasilnya meningkat juga gitu. Nah, tebu saya nambah. Nah, kemudian ya ada sumber-sumber lain ya yang tak terduga itu, yang Dari dermawan ya. ya dari mana aja, dari mertua, dari istri, dari ipar, dari Pak NHS gitu. Dari mana-mana gitu. Yang pokoknya mereka ingin berkontribusi, cuma syaratnya satu aja. Syaratnya jangan ngatur-ngatur saya, gitu aja. Misalnya mertua saya itu kan dosen saya, senior saya. Misalnya mau nyumbang saya, nah, Mas itu nanti saya nyumbang misalnya. Tapi saya bilang dengan bahasa saya jelaskan bahwa mengelola orang ini nggak mudah, tidak seperti menempatkan benda mati. Tempatkan di sini beres. Tidak mudah di konteks itu apa? Tidak mudah, kan mereka berdinamika. Mereka kadang jatuh cinta, ya kan? Kadang-kadang mereka malas, kadang-kadang mereka memberontak, misalnya. Kan perlu diawasi terus, sehingga mereka ini berdinamika tapi arahnya tetap positif. Nah, misalnya kita melihat apa misalnya ada yang melanggar misalnya, bagaimana cara menghukumnya atau membuat sanksi yang pas? Itu kan tidak tidak bisa begitu terus ya, tidak stagnan, harus mengikuti perkembangan. Kemudian apa misalnya pada saat rekrutmen misalnya, rekrutmennya kalau dulu pakai SMS, sekarang kan sudah nggak lagi gitu misalnya. Nah itu nggak bisa, orang yang tidak involved dengan rumah perkaderan ini ikut ngatur-ngatur. Jadi kalau mau ikut boleh silakan, tetapi jangan ngatur-ngatur. Berapa Bung Nasir pengajarnya? Kalau pengajarnya sekarang udah banyak, karena seniornya udah banyak. Alumni. Awalnya itu saya siapkan berapa ya? 5 orang tadinya. Jadi saya kan bolak-balik Jakarta Semarang. Nah, saya siapkan yang betul-betul nungguin di situ. Dulu anak-anak lulusan S1 aktivis, mereka bisa bergerak timbul. Nah, nungguin mereka yang betul-betul nongkrongin lah rumah perkaderan Monas Institute ini. Nah, kemudian sekarang sudah tahun ke 10 ya. Tahun ke 10 itu sudah ada yang kuliah S3 semester berapa ini? Semester 5. Kemudian yang mentor-mentornya sudah lulus S3. Mereka sebagian masih membantu saya. Yang lulus S2 juga masih ada yang ikut saya. Kemudian membantu jadi guru tadi sambil melanjutkan studinya. Ada yang S2, ada yang S3 tadi itu. Jadi makin banyak. Kalau tadi kan Bung Nasir sampaikan bahwa ini rumah perkaderan. Ya. Kalau begitu apakah tapakan-tapakan sejarah dari yang sejak dicanangkan pada awalnya tahun 2011 sekarang apakah mereka sudah mampu memenuhi sebagaimana visi Anda bahwa itu adalah dalam rangka untuk peduli kepada yang bawah kan? Itu sudah tercapai? Ya, sebagiannya alhamdulillah begitu. Cuma saya kemudian mendapatkan pelajaran baru. Jadi dulu ada seorang teman pengusaha datang, ya saya sebut aja namanya boleh ya, Mas Sutrisno Bahir, tangganya Pak NHS dari Pekalongan.
Jadi kan saya cukup akrab juga dengan Mas Tris. Waktu itu dia lagi ada acara di Patraja, dia telepon saya mau mampir ke tempatmu, dia bilang gitu. Kemudian betul mampir ke tempat saya jemput ya, kemudian saya antar lagi sampai Jerakas itu. Mas Tris bilang, Pak Ustadz, kamu kalau bisa menjadikan anak-anakmu ini, waktu itu mungkin baru ya kira-kira 100 lah santrinya waktu itu, kan tahun ketiga ya, kira-kira ya 100-an itu. Dia bilang, kalau bisa kamu menjadikan 5% aja jadi pengusaha, hebat. Karena saya tunjukkan tadi itu, ilmul ulama, amwalul agniya, siasatul muluk wal malak. Oh dia, wah mantap juga gitu, Mas Tris. Dia datang. Kemudian saya bilang, loh kok 5% gimana Mas? Lah kamu mau berapa katanya? Ya mau 80% dong. Gitu. Kalau 5% saya rugi, saya bilang gitu. Dia ketawa aja gitu. Rupanya dia kan sudah pengalaman bagaimana jadi pengusaha. Bisnis. Ternyata betul yang dikatakan Mas Tris ini. Yang dikatakan Mas Tris ini ternyata sekarang ini saya alami. Jadi 60% angkatan pertama itu jadi dosen, Pak. Tapi di setempat. Kenapa? Dosen di tempat itu. Ya, dosennya ada di YN mana? 3, ada di YN Pekalongan. Alumninya di situ ya. YN Kudus, ada USM. Ya, ada yang ngajar di UIN Wali Songo juga gitu. Jadi apa yang benar tadi dari Pak Sutrisno Bahir tadi? Ya tadi itu menjadi pengusaha 5% aja itu udah hebat, dia bilang gitu. Ternyata di sini saya melihat bahwa ini ya mohon maaf, kita ini kan dosen ya. Ternyata jadi dosen itu lebih mudah dibandingkan jadi pengusaha, Pak. Oh iya. Ya. Paham. Nah gitu. Jadi menjadi dokter ini mohon maaf ini saya harus ngomong begini. Menjadi dokter itu lebih mudah karena menjadi dokter itu kan kita sendiri yang menentukan. Jadi kita mau selesai jadi dokter kapanpun ya tergantung kita. Ya sambil ngikuti dikit-dikit lah dosen pembimbing itu bagaimana kita ikuti. Terus ya apa tadi yang benar dari Pak Sutrisno Bahir? Nah ternyata tadi Sutrisno Bahir tadi. Ya ternyata yang jadi pengusaha tidak banyak ternyata gitu. Ternyata sekarang ini yang bisa saya ajak jadi pengusaha itu yang angkatan pertama baru ya belum ya bisa dihitung lah dengan jari kanan saya gitu. Ya itu pun belum termasuk kategori pengusaha yang sukses belum ya, baru tadi itu menggembala domba ya, sekarang alhamdulillah dia punya domba 300 ekor. Jadi ya, itu sumber pendanaannya dari selain pribadi juga dermawan. Iya, ada teman-teman yang terutama yang mengetahui pentingnya kaderisasi. Teman-teman aktif. Kaderisasi yang Anda maksud sudah tercapai kalau sejauh ini yang Anda lakukan? Ya alhamdulillah ya relatif tercapai. Ya tercapai itu gimana? Tercapai itu maksudnya mereka memahami paradigma keislaman, kebangsaan. Itu bisa dikatakan di atas rata-rata. Karena memang itu gaweannya sehari-hari ya. Ya di atas rata-rata kan gampang kan ngitungnya ya. Misalnya tadi itu 60% jadi dosen. Dosen itu kan ya nalarnya di atas rata-rata. Kemudian alhamdulillah selalu ada 1-2 yang kalau pas wisuda itu jadi lulusan terbaik misalnya. Itu kan tadi itu menunjukkan bahwa kapasitas ininya itu nalarnya itu ya di atas rata-rata. Karena memang dihajar terus setiap hari, dilatih berpikir gitu, diajak. Pada mulanya pasti Anda terlibat langsung ya? Oh saya sampai hari ini terlibat langsung. Karena ya tadi itu tidak mungkin kita bisa mewujudkan visi kita kalau kita tidak terlibat secara langsung. Bahkan termasuk ketika saya bikin sekolah Planet Nuvo yang di Rembang itu saya terlibat langsung. Saya ini terutama masa pandemi ini 2 kali ke Rembang tuh saya dalam seminggu. Kenapa? Karena saya secara langsung mengajari mereka membaca kitab gundul. Nah itu. Nah, kenapa kok saya bikin itu ya? Itu ada beberapa hal. Sejarahnya. Ada sejarahnya. Sejarahnya itu kan saya mewajibkan kader-kader di Monas Institute ini yang perempuan belum boleh menikah kalau belum lulus S2. Yang laki-laki ya harus S3. Lebih bagus kalau sudah lulus S3 baru boleh menikah. Iya. Dan itu diikat di awal. Iya, di awal. Nah, memang saya punya kendalanya yang sering menjadi kendala itu adalah orang tua. Karena orang tua kader. Orang tua kader. Karena biasanya kan lulus S1 suruh menikah kan.
Dikiranya kalau sudah S1 itu udah hebat gitu loh. Mungkin begitu. Tapi dulu juga begitu kan. Iya. Karena udah pergeseran Ya. pola budaya kan. Nah, kalau sekarang kan lulus S1 itu kan masih anak-anak gitu, Iya. kelihatan sekali. Nah, maka kemudian untuk mengamankan mereka ini nomor satu juga itu ya. Untuk mengamankan mereka, saya tawari mereka. Ini kebetulan saya mendapatkan tawaran untuk membuat SMP, sekolah alam. Ada seorang teman yang anaknya itu mondok di planet di Monas ini situ juga. Tapi ini program santri kecil. Iya. Jadi kalau Ramadan itu ada program santri kecil, belajarnya tasrif, fa'ala, fa'alu. Iya. Nah, itu ternyata hasilnya bagus. Jadi kalau kita dulu belajar tasrif itu sampai 6-7 tahun gitu. Iya. Ini anak-anak dalam seminggu bisa. Saya Apa, juga kaget itu. Apa kuncinya? Kuncinya? Kuncinya itu ternyata mereka seneng aja kuncinya. Oh. Karena mereka seneng, terus kemudian berkumpul, kemudian Happy ya, dimotivasi. perasaan harus dibawa Ya. happy ya. Ternyata bisa. Nah, ada salah seorang teman dan senior saya yang kaget, loh anakku kok bisa ya? Gitu. Terus dia tanya, kenapa harus itu gitu? Saya bilang tadi itu. Kenapa ini kok harus di situ? tasrif gitu. Karena tasrif ini adalah pola kata di dalam bahasa Arab. Ya, pola dalam bahasa Arab. Nah, itu penting sekali untuk tadi menghafalkan Al-Quran, untuk bisa bahasa Arab tadi. Iya. Wah, kalau begitu gimana caranya agar Iya. anakku bisa hafal Al-Quran? Iya. Ya kita bikinkan sendiri sekolahnya. Sistemnya harus kita bikin. Kalau pakai sistem yang ada sekarang, kurikulum yang ada sekarang ribet. ini, ya susah. Saya Ribet. bilang gitu. Udah, kalau gitu kita bikin aja. Wah, saya tangkap. Saya punya anak kan. Iya. Nah, ini nanti untuk anak saya juga. Iya. Nah, ini kan tentu butuh guru-guru kan. Iya. Nah, kebetulan ini anak-anak sudah pada lulus S1, sudah pada daftar S2. Nah, kumpulkan kemudian. Iya. Ini ada tawaran begini nih, agar kalian aman. Mereka nih saya tanya, kamu pada ngapain nih? Kalian pada ngapain? Ada yang kerja gaji berapa? Ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 750.000. Udahlah, ginilah. Di Jawa Tengah itu ya? Iya, di Banyak. Semarang sini. Daripada cuma 750.000, Iya. jadi guru aja lah, gitu. 14 orang mau. Nah, kemudian Sisanya enggak bersedia? sisanya kan belum S2. Iya. Nah, saya mau guru ini punya kualifikasi yang terbaik. Iya. Jadi kalau biasanya sekolah-sekolah itu kan guru cukup S1 misalnya. Wah, saya kalau bikin sesuatu harus yang different dong. Iya. Harus lebih ya. Different and the best gitu. Itu yang saya gunakan sebagai tagline juga. Oke. Habis dari pengalian, lalu Anda membawa ini dalam program di Rembang ya? Di Rembang. Coba diceritakan gimana itu bisa. Ya itu sama, karena tadi menurut saya kalau secara umum ya, kalau menghafalkan Al-Quran baru lulus SMA itu telat. Iya. Apalagi kalau langsung kuliah itu rata-rata mengalami kesulitan. Iya. Maka saya berpikir ya harus dimulai dari belia. Iya. Dan yang utama tadi itu sebenarnya untuk anak-anak saya. Dan ternyata betul, mengajari anak-anak yang lulusan SD tadi itu ternyata mudah ternyata. Mengajari logikanya, Iya. bahasanya Iya. itu ternyata mudah ternyata. Nah, Karena mungkin belum terkontaminasi oleh yang lain ya. bisa jadi belum terkontaminasi, tapi juga bisa jadi karena yang sekolah di Planet Novo ini kan sebagian jadi 50-50 lah, sebagian anak kelas ekonomi atas, tapi ada juga yang ekonomi bawah yang dapat beasiswa itu. Nah, mereka ini ternyata sangat cepat belajar itu? bahasa Arab tadi itu, matematikanya ya bagus. Karena ketekunan dipaksa untuk tekun gitu ya. Nggak perlu dipaksa. Oh begitu. Bahkan sekolah ini bebas. Mereka nggak pakai seragam, Iya. mereka menggembala kambing. Tetap targetnya berilmu, berharta, berkuasa. Berilmunya tetap tadi itu mereka harus menguasai khasanah intelektual Islam klasik, menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Nah, kemudian harus mulai berwirausaha sejak kecil. Nah, karena di kampung diajarkan ini, itu? iya, karena di kampung. Nah, ini berdasarkan pengalaman hidup nih. Ini cerita waktu kecil nih saya sekarang. Iya. Boleh ya? Oke silakan. Waktu kecil itu saya punya kambing 18. Wow. Dimulai dari SMP kelas 1, bahkan SD ya, SD, tapi itu bukan kambing saya yang SD itu. Kambing yang dibelikan oleh bapak saya. Punya 2 ekor. Sunat kemudian disembelih untuk sunat saya. Iya. Nah, kemudian saya beli lagi. Dikasih sangut, tetangga-tetangga, saudara-saudara itu kan ada
ada sangunya kan waktu sunat itu. Iya, yang baik itu ya, yang Saya kemudian langsung dikasih buah tangan. Ya, saya beliin kambing, dapat 2 juga. Oke. Nah kemudian saya kelas 3 SMP itu punya kambing 18. Nah, kan luar biasa itu. Nah kemudian saya saya sekolah SMA sambil mondok ya dulu di Lasem. Bapak saya meninggal. Nah disitulah saya menghafalkan Al-Quran. Kemudian punya punya semangat baru untuk belajar. Oke. Semangat untuk maju. Semangat untuk maju, semangat untuk membaca buku. Sementara bapak saya biasanya membiayai saya, memfasilitasi saya, mendukung, nggak ada itu. Yeah. Nah, ibu kurang di dalam memperhatikan yang begitu ya. Ibu saya kurang memperhatikan soal buku-buku tadi. Gimana nih caranya nih? Karena biasa di rumah tangga. Akhirnya saya jual seluruh kambing saya. Wow. Tapi ibu saya luar biasa, tetap yang saya setoran hafalan Al-Quran itu ke ibu saya juga. Tapi tadi itu kan kadang-kadang ini nggak boleh itu tuh. Kalau perempuan kan kadang-kadang ya bukan merendahkan perempuan. Perempuan kadang-kadang pikirannya agak beda lah dengan kita gitu. Nah kemudian saya jual semuanya, saya beliin kitab tadi itu. Nah saya berpikir di situ, ini walaupun anak orang kaya itu dijual. Saya jual, waktu itu laku 1,8 juta. Ya kalau sekarang ya mungkin 20 juta lah nilainya. Saya beliin buku semua. Nah sekarang saya mikir kalau anak-anak itu sekarang dibiayai oleh orang tuanya, ya orang tuanya kalau hidup lebih lama lagi. Kalau meninggal pada saat seperti tadi itu, seperti saya, gimana? Nah, yang kedua itu saya menemukan landasan ideologisnya. Landasan ideologisnya adalah ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah seorang nabi itu diutus oleh Allah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pasti adalah penggembala kambing. Nah, itu dia. Inilah latihan kepemimpinan. Jadi yang paling bagus itu kalau pendidikan di situ kemudian juga dipadukan ya dengan. Betul. Nah, saya juga melihat gini, Mas NHS ya. Santri itu rata-rata kira-kira miskin atau kaya? Ya kesannya di bawah garis kemiskinan ya. Di bawah garis kemiskinan. Kenapa begitu? Rata-rata ya. Itu saya menemukan yang saya terbuka itu di situ. Ternyata kita ini miskin ya. Secara umum umat Islam itu miskin karena memang paradigma yang dibangun adalah paradigma kemiskinan. Tapi kalau mau belajar Islam dengan benar, lengkap dengan sirah nabawiyah, Al-Quran tadi bilang jihad itu dengan harta. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah orang kaya. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad yang profesional itu harta kekayaannya 2/3 kekayaan Makkah. Kemudian dihabiskan untuk berjihad. Nabi Muhammad kemudian berhijrah ke Madinah, itu jadi presiden. Kemudian disumbang oleh oleh sahabat-sahabatnya yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi kita ini adalah Nabi yang kaya. Nah, tapi kenapa umat Islam jadi miskin? Nah gitu. Ironis ya. Ironis sekali. Apalagi di Indonesia dengan suburnya tanaman dan seterusnya. Nah itu dia. Nah saya menemukan begini. Ternyata memang teologi yang dibangun itu teologi kemiskinan. Setelah di Semarang gitu ya. Tadi kan prosesnya di Semarang juga. Aku sebut sebagai pendidikannya ya. Lalu ke Rembang. Nah di Rembang ini apa? Apakah kelanjutan dari di Semarang atau Monas lalu Planet Nuvo ya? Planet Nuvo. Nah, gimana dong? Planet Nuvo itu sebenarnya singkatan. Nuvo itu Nurul Furqon. Jadi itu pesantren dan sekaligus juga sekolah alam. Jadi pesantren dan sekolah alam. Konsep alam. Boarding ya. Sama seperti kayak Bu Ratna Mekawangi itu. Iya mungkin. Cuma ini pesantren ya. Tidak hanya sekolah alam. Tapi ini pesantren juga. Jadi kurikulumnya. Alamnya di mana? Alamnya karena tinggal di tengah sawah itu. Jadi sekolahnya di pinggir kampung. Tempatnya juga semua berbahan alam. Misalnya rumahnya kayak ini saung-saung begini nih, gazebo. Bahkan pakai gedek juga, ada yang pakai gedek, ada yang pakai gorong-gorong raksasa, kami menyebutnya sebagai rumah kapsul. Ada rumah biasa.
ada pokoknya macam-macam lah di sana, ada rumah pohon gitu. Tapi itu tidur di situ. Ya tidur di situ. Dan santrinya dari seluruh penjuru Indonesia. Berapa orang? Sekarang penghuni totalnya mungkin 125 banyak ya, banyak. Angkatan kedua ini 125-an dari seluruh Indonesia. Karena memang saya ingin agar konsepsi ini dipahami oleh lebih banyak orang lagi. Karena tadi saya ingin begini, kalau di Semarang itu kan tadi itu baru bisa ilmu ulama amwalul agniya siyasatul muluk wal mala, dengan tekanan ilmunya ilmu agama saja. Itu kira-kira. Kalau ini lepas kalau kalam. ini saya ingin agar mereka tidak pincang. Kalau tadi saya bilang itu kader pincang Mas. Pincangnya karena mereka ngerti agama tetapi tidak ngerti sains. Kuliahnya di UIN lah gampangannya, rata-rata ya. Ya. Saya ingin mereka dari awal itu memahami sains. Misalnya belajar matematika, kemudian belajar fisika. Dan itu diajarkan di sana. Diajarkan di sana. Hal yang tidak diajarkan di. Iya, tentu saja. Karena ini kan mahasiswa kan. Yang di sana saya melihat bahwa penguasaan sains, terutama matematika ini sangat lemah. Nah, maka saya ingin mereka belajar dari awal. Jadi hafal Al-Quran itu nanti harus selesai paling lambat mereka SMA kelas 2. Nah, kemudian bersamaan dengan itu sudah menguasai ilmu dasar. Matematikanya harus kuat. Nah, nanti jangan lagi kuliah di ilmu-ilmu sosial nih, mohon maaf ini Pak NHS ya. Kalau ilmu sosial nanti di masa yang akan datang. Kenapa kau harus minta maaf apa urusannya? Ya kan Pak NHS dan saya kan ilmu sosial. Ya. Nanti biar tidak tersinggung gitu. Karena ilmu yang akan datang ini kan beda, dan kemudian alatnya ini beda ya kan. Kalau dulu kita misalnya kita mau belajar ilmu apa itu misalnya, itu harus ke luar negeri. Sekarang udah enggak. Kalau dulu kita mau baca sejarah apa saja, kita harus ke Leiden misalnya. Nah, itu kalau di Nuvo tadi dilepaskan lah begitu ya ke alam. Iya, dilepaskan di alam. Belajarnya kadang-kadang ya di bawah pohon. Kemudian saya bikinkan gazebo kayak begini nih. Ini gurunya 1, muridnya 4. Kalau pakai model sekolah kita, pakai kurikulum kita klasikal namanya. Iya, klasikal. 1 muridnya bisa 30 orang. Ya, kapan pinternya kalau begitu itu. Maka saya menyiapkan guru tadi banyak. Berapa guru yang disiapkan? Sekarang di sana ada 25 orang. Ada 25 orang. Anda rekrut dari? Ya dari Monas Institute. Jadi lulus S1. Ya, kontinum tadi dari sini. Kuliah S2. Mengajar di sana. Ya, mereka yang kuliah S2 saya rekrut ke sana. Yang lulus S2 kalau mau tetap di sana boleh. Nah, ada yang lulus S2, bahkan ini dari luar negeri nih, dari Cina. Tapi saya tidak termasuk orang yang mengagumi yang begitu-begitu, biasa aja. Jadi ada S2 dari dalam dan luar negeri ada di situ. Nah, tujuannya agar kita bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Ada perspektif lain ya. Nah, tadi itu 1 guru hanya menangani hanya 4 orang saja. Dengan begitu bisa lebih private. Jadi itu apakah sistemnya jenjang? Misalnya kalau disebut ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya, tetap ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena itu kan untuk memenuhi formalitas yang diinginkan oleh negara. Nanti kalau nggak begitu itu tetap mengadopsi pada sistem formal juga. Cuma saya modifikasi. Misalnya begini, kan tidak semua anak yang lulus SD ini misalnya ya, baca Al-Quran tidak semuanya bisa. Nah, kalau nggak bisa gimana dong? Nah, kalau nggak bisa, ya misalnya dia sudah masuk SMA misalnya, belum bisa baca Al-Quran, ya dia akan belajar Iqra jilid 1. SMP ya dia kembali ke situ dulu ya, dasarnya dapat. Dasarnya dulu. Rata-rata kalau saya sebut bahwa mereka S1 kan? Apanya? Yang? Jenjangnya gitu. Yang di mana? Yang di Nuvo. Yang di Nuvo SMP. Oh, SMP. Oh, SMP itu. Yang di Nuvo itu SMP. Karena S1 kan di sini. Guru-gurunya yang dari sini ke sana. Jadi yang dari sini, dari Monas Institute ini ke sana untuk jadi guru sambil menunggu lulus kuliah S2. Atau sembari itu kemudian mengabdi di sana. Ya, mengabdi di sana lah gampangannya gitu. Ya, saya tidak menggunakan itu mengabdi. Berapa luas lokasi di sana? Lokasi yang bisa digunakan untuk aktivitas Nuvo itu ya mungkin hampir 5 hektar. Besar sekali. Ya, luas sekali. Namanya sekolah alam.
Agak serius rupanya ini ya. Oh, serius sekali, karena mau melahirkan kader yang tadi itu lengkap tadi itu, berilmu, berharta, berkuasa. Ilmunya tadi dua, sains dan teknologi harus dikuasai. Karena nanti mereka lulus SMP harus SMA, lulus SMA mereka nggak boleh kuliah di Fakultas Ilmu Sosial. Ini SMP dulu. SMP dulu, ada SMA-nya juga. Ada SMA. Ada SMA. Itu sudah di situ juga. Sudah di situ. Nah, harapannya nanti masuk kuliah itu di fakultas-fakultas yang punya profesi. Misalnya apa? Kedokteran, teknik informatika. Ya. Nah, kalau yang tadi istilahnya ilmu terapan. Ilmu terapan. Biar mereka punya profesi. Jadi harapan saya menjadi yang sering kita sebut dengan Muslim intelektual profesional. Nah, gitu. Muslimnya pakai Al-Qur'an, intelektualnya Al-Quran yang kemudian dianalisis dengan metodologi yang baik. Nah, profesionalnya mereka harus punya profesi yang menghasilkan uang. Karena tadi itu logika tanpa logistik bisa. Untuk menghidupi, mempersiapkan masa depan mereka. Betul. Ya. Karena tidak semata hanya berilmu, mampu menguasai ilmu, tetapi juga ya membiayai kan? Membiayai, karena kami hidup tanpa biaya kami menekankan bahwa minta sumbangan itu nggak baik. Itu bisa meruntuhkan kehormatan diri sendiri. Jadi orang jadi bisa mengukur kita gitu. Nah, dari situ saya bisa berharap itu mereka menguasai sains dan teknologi. Nah, dengan belajar matematika sejak dini, ya mulai bahasa dulu ya, bahasa Arab, setelah bahasa bagus, nah kemudian mulai belajar matematika. Karena kan bahasa ini menjadi pengantar ya kan, alat untuk mengantarkan sainsnya tadi itu. Nah, logikanya dibangun, kemudian matematika, fisika, kimia gitu. Nah, harapannya nanti itu betul-betul mereka bisa menjadi Muslim intelektual profesional tadi. Oke, gitu ya, cukup Bu Nasih. Terima kasih sekali atas kehadiran Bung Nasih. Ini sangat bermanfaat sekali karena begini. Orang kadang-kadang itu ya melihat pendidikan formal saja. Padahal para teoritisi pendidikan jauh sebelum ini gitu ya, Ivan Illich dan segala macam juga sudah menggagas. Dan di Indonesia kan sudah banyak sekolah alam. Ya. Tidak jauh dari sini juga sudah ada. Sekitar 2-3 kilo lah dari sini. Sekolah alam? Sekolah alam. Dan memang menarik. Cuma saya agak kaget dengan Bung Nasih karena itu dipadukan dengan agama. Kandungan agamanya juga kuat. Kalau baik Anda rintis di Monas maupun di Rembang. Kalau di Rembang ini kan berpadu dengan alam. Ya. Hal yang jarang dilakukan oleh institusi pendidikan Islam. Ya. Oke, Bung Nasih, terima kasih. Oke. Atas kehadiran dan bincang-bincang kita. Terima kasih, sobat. Kita akan kembali jika tidak ada aral melintang di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.